robotika apa? Ada yang masih ingat nggak? Ya, jadi pemecahan masalah sehari-hari dengan menggunakan metode penyelesaian komputer ya. Nah, ini kita lihat ada konten kita. Mungkin pernah kalian dengar konten kita itu apa contohnya? Mengencang apa? Ya, vlog. Selain vlog? Vlog. Terus? Dan video sama aja vlog. Jadi materinya kemudian lanjut. Dan pembelajaran kali ini yaitu menjelaskan konsep pemrograman videoblog dan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mengidentifikasi berbagai sumber berpikir komputasional dan literasi digital dalam konteks pemrograman videoblog. Yang ketiganya, merancang solusi sederhana yang memanfaatkan pemrograman. Jadi ada 3 tujuannya. Ya, pengenalan tim tentang videoblog itu apa? Definisinya itu videoblog adalah platform pemrograman visual berbasis blog. Dia mirip dengan script ya. Tombol-tombol itu sama. Perbedaannya apa? Dia bisa mengenali wajah atau AI, suara, ya. Kalau di script belum bisa. Nah, ini bisa, ya. Kemudian lagi fokus pembelajarannya coding dasar logika, algoritma dan sequence, kecerdasan buatan, pembelajaran mesin, robotika dan Internet of Things atau IoT, ya. Dasar pengembangan oleh Wikipedia menawarkan transisi dari blog coding yang mudah ke text coding Python. Jadi dia bisa transfer ke untuk pemrograman Python, ya. Coba dengar nggak Python? Ya, sama di situ bisa ada Pythonnya. Kemudian videoblog itu belajar sambil bermain menggunakan analoga drag and drop. Berarti apa? Bloknya tinggal digeser-geser aja ya. Dari blok ke program geser ke penulisan bloknya. Kemudian ada lagi untuk membuat proses pembelajaran seperti mesin puzzle. Keduanya integrasi teknologi canggih platform muda yang memungkinkan eksplorasi teknologi masa depan. Jadi AI nanti di contohnya ya. Kemudian ada robotika kompatibel dengan perangkat khas seperti Arduino, Android dan lain sebagainya. Kemudian pengembangan keterampilan abad ke-21 berpikir komputasional dan kita sedang logika penalaran. Jadi salah satunya adalah kayak robotika. Dia mengenali. Cuma kalau untuk nanti untuk biasa di tingkat sekolah tinggi ya, sama kalinya hanya belajar cuma sebagian cara berprogramnya. Terutama videoblog ya. Di sini ada pemrograman berbasis blog, yaitu drag and drop, mode membangun program media, mode Python, ekstensi AI atau ML, integrasi translasi dan proyek kreatif. Ya, gambarnya yang ini. Python ini memungkinkan kita melihat kode Python langsung. Saat kamu blok program yang muncul Python programnya. Kemudian ada ekstensi AI, ya. Tadi mengenal itu nanti deteksi wajah, suara, ya. Kemudian lagi ada integrasi perangkat keras, yaitu mendukung sensor. Arduino itu bisa buat misalkan buat program amplifier musik bisa pakai ini. Dia sama script ya, cuma menggunakan alatnya. Kemudian lagi ada yang namanya proyek kreatif, dapat digunakan membuat animasi interaktif. Nanti kita belajar ini animasi interaktif ya. Lanjut videoblog untuk kecerdasan buatan AI. Konsep yang dipelajari satu pengenal wajah, kemudian teks membuat program yang bereaksi terhadap wajah atau teks yang terdeteksi kamera. Kemudian pengenalan suara, yaitu menggunakan perintah suara untuk mengontrol script ya. Kemudian lagi klasifikasi gambar atau pose, melatih komputer untuk mengenali objek atau gerakan tertentu menggunakan mesin learning. Kemudian contoh proyeknya ada games ya, dikontrol dengan ekspresi wajah, robot ya, dan sistem itu otomatis yang mendeteksi objek. Kemudian videoblog untuk robotika dan IoT ya. Di sini ada robotika komputasi fisik, pemrograman microcontroller seperti Arduino dan Android secara visual, mengontrol motor LED dan membaca data dari sensor suhu, cahaya dan jarak. Kemudian ada Internet of Things, yaitu membuat proyek terhubung dengan internet. Contohnya proyek robotika ya, IoT.
membuat mobil robot yang dikendalikan melalui Vectorblok, sistem monitoring struktur sederhana berbasis ujian. Nah ini pengenalannya ya, struktur antar muka. Kira-kira sama nggak sama stack? Ya, yang pertama ada stack tangguh, dimana kalau kita kasih event dia akan bergerak sesuai dengan kode programnya. Ya. Kemudian ada spread list, yang ini adalah bentuk dari spreadnya. Mau apa? Coba bedanya apa kalau spread dan Vectorblok? Kalau spread gambarnya apa? Kucing. Kalau Vectorblok? Uang. Namanya story. Ya. Kemudian lagi blok red atau kelompok kumpulan blok kode yang dikelompokkan berdasarkan fungsi. Ada ini fungsinya, ya. Ada mesin. Kemudian juga lagi ada loop, ya. Ada event. Ada lagi controller dan lain sebagainya. Ya ini kode controller ya. Sama nggak sama stack? Sama ya. Mungkin bahasa bilangnya sama. Nah sekarang silakan dibuka untuk apa namanya? Vectorbloknya. Caranya kalian masuk ke Vectorblok. Silakan dibuka Vectorbloknya. Ini nggak lama ini karena emang proses nanti kalian tanpa lagi langsung buka aja ya. Nanti setelah tampil seperti ini ingatnya pilihnya adalah blok ya. Satu seperti ini pilihnya blok. Sudah? Nah, biasa di sini nanti buat menunya yaitu memilih atau menambahkan spread ya sini. Kemudian ada background ya. Kita pilih masalahnya ini biasa itu. Kemudian kita ingin dia bergerak atau motion sama ada spread ya. Ini geraknya berapa angka nih? Misalkan pilihnya 10. Nanti hasilnya seperti ini ya, pada 20 hasilnya seperti ya. Kemudian lagi gimana caranya untuk pengulangan sebanyak 10 kali ya. Kalau pilihnya dari jadi dia bergerak sebanyak 10 kali. Sampai sini bisa ngikutin nggak? Bisa ngikutin nggak? Nah tentunya kita tambahkan di sini adalah loop, menyampaikan pesan. Nah ini pesan ya, kita menyampaikan pesan di sini berapa detik ya. Misalkan kita klik di sini, kalau semuanya apa kabar? Ya, tampilkan di sini sama kayak script ya. Sampai sini bisa ngikutin nggak? Ya. Nah selanjutnya lagi kita misalkan ingin menambahkan lagi ya. Di sini kita ganti customnya ya. Kita masukkan ganti custom. Adanya di mana? Di loop ya, net customnya. Tampilkan di sini ya, tentunya ya seperti ini. Sampai sini bisa paham nggak? Bisa ngikutin nggak? Ya. Nah sekarang juga sekarang di sini ya. Ini ceritanya objek pertama. Halo ya. Nah untuk menambahkan background dulu deh. Background tambahkan ya. Kita tambahkan backgroundnya di sini. Ya. Kita pilih. Misalkan ini. Ya. Ini kan dari kemarin ya. Ini ada kata
saat dia berjalan sampai di sini ada objek kedua, ya. Ini ada objek kedua nih. Tambahkan objek kedua, misalkan berpisah. Saya pengen tugasnya ya. Kalau tugasnya nanti dia jalan kemari, ya ini kan harus kumpul semuanya ya. Dia jalan kemari, nanti lebih ngomong, halo, apa kabar Isa? Pas jalan kemari ya. Terus nanti berikutnya si robot ini jalan di depan. Baik, Robi gimana kabarmu? Tuh teksnya. Nanti nggak? Nanti nggak nih? Nanti ya. Silakan dikerjakan. Kenapa? Kenapa? Apanya? Ya, yang pertama nih, ya. Tugasnya silakan nih. Halo. Tugasnya nanti apabila diklik, ya, dia jalan banyak misalkan 20 langkah. Pertama kan halo semuanya ya. Halo semuanya, apa kabar ya kan? Dilanjutkan dengan si Tobi jalan sebanyak 20 step. Ya. Nanti di sini dia bertanya, halo, Isa, apa kabar? Isa memberi. Dia lagi, apa kabar Tobi? Gitu ya. Kita lihat dulu program proyeknya. Paham nggak semuanya? Boleh. Ya, lebih lama karena semua. Harusnya robot boleh ya, ini hewan boleh, tapi arahnya ke sana ya. Dia berjalannya si Isa, ya. Isa berjalannya ke sebelah kiri, ya, sini jalannya. Yang Tobi ke sebelah kanan, hingga jalannya berdekatan, ya. Jalan kaku jangan, dia kan jalannya harus seperti ini, seperti jalan ini, ya seperti ini jalannya. Ya, jadi ada pergerakan kalau orang jalan dulu. Tapi kan, nah jalan kan kakinya, nah kan, ya. Nah. Terus kan kita nanya loh, soal apa semua itu yang sampai mereka tidak bersemangat dari dulu sebenarnya.
Ya ini perkenalan lagi semuanya biar nggak harus bagus semuanya. Ya kalau diperhatikan lagi nih, ini story kalau itu jalan nih. Kalau kamu tuh anjingnya berjalan, ya. Nanti pas ini ada pertanyaan di apakah barisan, ya kan? Nanti bisa maju ke depan. Apa kabar Tobi? Maju, ya. Berarti jalan. Nanti ke objek kedua. Naik ya. Ya untuk kedua kali. Gambarnya hilang nih, bukan logikanya gimana itu caranya, ya. Persediaan. Nah, gimana cara bermaju? Kan ada SMA Y. Y-nya ya berapa itu gerakannya ya? Gimana di jalannya ke kiri? Ini kan ke kanan juga bisa. Nah, yang objek keduanya hasil ke kiri. Boleh tambahkan event atau kontrol lain, ya. Dia jalan bergantian, ya. Iya, ganti-gantian jalannya. Buat tambahkan kontrolnya. Ya, boleh ditambahkan dengan kontrol lainnya ya. Nah, kira-kira gimana? Kira-kira gimana ya? Boleh ini kan kalau kita klik dia berjalan ya, iya kan? Ke kiri. Terus gimana berikutnya setelah yang ini objek yang kedua ini berjalan lagi di apa itu berjalan baru. Iya. Coba silakan eksekusi. Oke, ya lanjut tuh. Satu, yang lima. Ini si Raden. Ya, ya, jadi ditambahkan kontrolnya, ya, baru satu orang. Balik ke jalannya. Tuh, gila jadi kreditnya. Salah nih. Oh ini dulu. Cuma arahnya aja si apa si pusatnya arahnya ke sana terus ke mana ke depan. Oh tapi Emang
Mana Enggak ke depan dong, mana ke depan? mana pikir coba. Kenapa? Hebat? Ya, terus? Terus? Duanya? Oke. Mbak. Di blok lagi, di blok. Ya, untuk pelajaran kali ini sekian dulu ya. Kira-kira apa yang telah dapat hari ini menurut Pak Saparul apa? Saya Ya, mengetahui cara menjalankan satu program di blog. Kelebihannya apa? Blog dan stay. Kalau Vectoblok tuh bisa mengubah ke mode Python. Kalau Scratch kan masih blok-bloknya doang. Oh iya. Ya, tepuk tangan buat Saparul. Nah, sekarang yang berikutnya, Riza, apa yang dapat hari ini? Kamu dapat hari ini dalam materi kita blog? Bisa memahami cara membuat Vectoblok coding, Coding. Menyusun apa? menyusun blok-blok. Blog-blog. Ya. Oke, tepuk tangan buat Kesha. Mungkin cukup sekian dulu ya. Sampai ketemu di minggu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.